Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa berutang adalah langkah cerdas untuk memulai usaha. Dorongan sosial, tekanan usia, dan ambisi untuk cepat sukses seringkali membuat seseorang mengambil keputusan besar tanpa bekal pengetahuan yang cukup. Disinilah akar masalah bermula. Mereka melihat utang sebagai jembatan menuju impian, padahal kenyataannya bisa menjadi jurang kehancuran. Perlu disadari, utang adalah beban pasti, sementara penghasilan dari usaha adalah ketidakpastian. Ini adalah ketidakseimbangan fatal dalam strategi keuangan. Memulai usaha dari utang artinya kamu menciptakan kewajiban bulanan yang tak bisa ditunda, bahkan ketika usaha belum menghasilkan. Ini sangat berisiko, terutama bagi pemula yang belum memahami dinamika pasar, strategi pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Cicilan akan terus datang, tanpa peduli apakah tokomu ramai atau sepi, cuaca mendukung atau tidak, atau pelanggan loyal tetap datang atau menghilang. Dengan modal dari utang, kamu dipaksa sukses dalam waktu singkat, padahal realita membuktikan bahwa bisnis butuh waktu untuk tumbuh dan stabil. Ambil contoh, seseorang meminjam uang sebesar 20 juta rupiah untuk membuka usaha makanan ringan. Dengan bunga ringan dari pinjaman online, ia dikenakan cicilan sekitar 1 juta rupiah per bulan selama 24 bulan. Di awal, mungkin terasa ringan. Tapi saat musim hujan tiba dan pelanggan mulai sepi, omzet mulai anjlok. Sementara itu, cicilan tetap harus dibayar. Ketika penghasilan dari usaha hanya 700.000 dalam 1 bulan, maka ia harus menutup kekurangannya dari kantong pribadi. Dan ini bisa terjadi berkali-kali. Kalau tidak punya dana cadangan, maka ia terpaksa mengambil pinjaman baru untuk menutup cicilan lama. Tanpa disadari, ia telah masuk dalam siklus utang yang sulit dihentikan. Dalam banyak kasus, mereka yang memulai usaha dengan utang akhirnya harus mengorbankan aspek lain dalam hidupnya. Ketika omzet tak mampu menutup cicilan, mereka mulai memakai dana pribadi, menjual barang-barang, bahkan meminjam kembali hanya untuk menutup utang lama. Fenomena gali lubang tutup lubang menjadi sangat umum. Ini bukan solusi, melainkan tanda bahwa bisnis sedang dibiayai oleh harapan kosong. Usaha yang seharusnya menjadi sumber penghasilan justru berubah menjadi sumber tekanan mental, konflik rumah tangga, dan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Utang untuk usaha bukan hanya keputusan keuangan, tapi juga keputusan emosional. Banyak orang merasa lebih berani karena memaksakan diri mengambil utang, padahal keberanian sejati ada pada kesabaran membangun pondasi bisnis yang kuat. Jangan tertipu oleh narasi bahwa semua pengusaha besar memulai dari utang. Banyak dari mereka memulai kecil, dengan modal terbatas, tapi konsisten belajar dan bertumbuh. Mereka membangun pengalaman dulu, menguasai pasar secara perlahan, baru kemudian memperbesar skala usaha dengan dana yang lebih stabil. Yang perlu ditekankan adalah, utang bisa menjadi alat bantu, tapi hanya jika kamu sudah benar-benar siap. Siap dari segi pengetahuan bisnis, perencanaan matang, strategi pemasaran, hingga dana darurat. Jangan hanya mengandalkan semangat dan keberanian semata. Dalam dunia usaha, keputusan emosional jarang menghasilkan keberhasilan jangka panjang. Keputusan yang terburu-buru akan menjeratmu dalam tekanan yang semakin hari semakin sulit dilawan. Realita di lapangan jauh dari manisnya teori. Jadi, sebelum kamu memutuskan mengambil pinjaman untuk memulai usaha, tanyakan dulu ke dirimu sendiri. Apakah usahamu sudah terbukti layak secara kecil-kecilan? Apakah kamu sudah paham semua risiko? Apakah kamu punya rencana jika terjadi kegagalan? Jika belum, jangan mulai dari utang. Mulailah dari hal kecil. Bangun pengetahuanmu. Kuatkan mentalmu. Karena keberhasilan sejati dalam usaha bukan tentang seberapa besar modal awalmu, tapi seberapa besar kesiapanmu menghadapi badai yang pasti akan datang. Ketika bisnis yang dimulai dari utang mulai berjalan, banyak orang merasa optimis. Mereka melihat ada transaksi, ada pelanggan, dan ada harapan. Tapi satu hal yang sering dilupakan adalah pemasukan dari usaha tidak selalu stabil, sementara cicilan tidak pernah absen.
Satu bulan kamu bisa untung, bulan berikutnya bisa rugi. Inilah jebakan yang menghantam pelaku usaha pemula. Mereka tidak menghitung variabel ketidakpastian dalam bisnis. Harapan bahwa keuntungan usaha bisa menutup cicilan dengan lancar seringkali tak sesuai dengan kenyataan. Masalah pertama muncul ketika pendapatan tak menutupi kewajiban. Cicilan tetap 1 juta per bulan, tapi omzet hanya 700.000. Uang pribadi mulai dikorbankan. Dana darurat, jika ada, akan cepat terkuras. Saat itu terjadi berulang, mental pelaku usaha mulai goyah. Ada rasa panik, malu, bahkan depresi. Seringkali, alih-alih mencari solusi jangka panjang, orang-orang mulai meminjam ke tempat lain, baik ke teman, keluarga, atau pinjaman online tambahan, dengan harapan usaha akan segera membaik. Namun justru ini adalah awal dari lingkaran utang yang semakin dalam. Yang lebih tragis, tidak semua usaha bisa langsung bangkit. Seringkali masalah datang bersamaan. Pelanggan turun, harga bahan naik, cuaca tidak mendukung, atau muncul pesaing baru. Dalam kondisi seperti ini, usaha bukan hanya tidak memberikan keuntungan, tapi juga menyedot energi dan uang. Sementara di sisi lain, tagihan tetap menunggu dibayar. Cicilan, sewa tempat, listrik, gaji pegawai, jika ada, semuanya menjadi tekanan konstan yang menguras pikiran. Usaha yang awalnya penuh semangat kini menjadi beban psikologis yang berat. Beban itu tak berhenti di aspek finansial. Relasi sosial juga mulai terganggu. Ketika tidak mampu membayar utang tepat waktu, hubungan dengan keluarga bisa merenggang. Teman yang pernah meminjamkan uang mulai menghindar. Bahkan, pasangan atau orang tua bisa kehilangan kepercayaan. Rasa malu dan bersalah pun menumpuk. Semangat untuk bangkit bisa sirna, berganti menjadi stres dan keputusasaan. Dalam banyak kasus, orang akhirnya memilih untuk menyerah, menutup usaha, tapi masih harus menghadapi sisa utang yang belum lunas. Penting untuk menyadari bahwa kegagalan bukan hanya disebabkan oleh buruknya manajemen usaha, tetapi juga oleh tekanan utang yang tidak fleksibel. Disinilah letak bahaya utang. Ia tidak memberikan ruang bernapas. Ketika bisnis gagal, ia tetap menagih. Ketika kondisi mental hancur, ia tetap mengejar. Padahal, usaha adalah sesuatu yang penuh risiko. Artinya, pembiayaannya pun harus adaptif, bukan kaku. Lebih ideal jika modal awal berasal dari tabungan pribadi, hibah, atau kerjasama dengan pembagian risiko yang jelas, bukan dari pinjaman dengan bunga dan tenggat waktu yang ketat. Maka dari itu, edukasi tentang utang dan manajemen risiko harus ditanamkan sejak awal. Berbisnis tidak cukup hanya dengan semangat dan ide bagus. Harus ada pemahaman mendalam tentang cash flow, margin keuntungan, biaya tetap, dan daya tahan finansial pribadi. Karena ketika realita menabrak ekspektasi, hanya mereka yang siap yang bisa bertahan. Dan sayangnya, banyak yang tidak siap karena terlalu cepat mengambil utang tanpa strategi cadangan. Babak ini adalah titik kritis, dan hanya mereka yang punya kendali emosi dan rencana keuangan yang mampu melewatinya. Setelah menyadari bahwa berutang demi memulai usaha bisa jadi kesalahan besar, kini saatnya kita menggali solusi. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju pembelajaran yang lebih dalam. Salah satu hal paling penting untuk dipahami adalah tidak semua usaha harus dimulai dengan modal besar. Justru, banyak bisnis yang sukses karena dimulai dari kecil, dengan risiko minim, dan dibangun bertahap seiring bertambahnya pengalaman dan pasar. Mulailah dari apa yang kamu punya. Jika hanya punya modal 1 juta rupiah, maka buatlah usaha yang memang relevan dengan modal tersebut. Misalnya, jualan makanan rumahan, jasa digital, atau dropship produk yang tidak memerlukan stok barang. Dengan cara ini, kamu tidak menambah beban, tapi justru mengasah mental bisnis dan belajar langsung dari pasar. Keuntungan kecil yang konsisten lebih baik daripada utang besar yang penuh tekanan. Dari sinilah kemandirian dan pola pikir bisnis sehat akan lahir. Selain itu, sangat penting untuk membangun mindset jangka panjang. Jangan tergoda oleh tren cepat kaya atau gaya hidup pengusaha sukses
yang seringkali hanya pencitraan. Fokuslah pada fondasi. Pelajari manajemen keuangan, kuasai pemasaran, dan pahami kebutuhan pelanggan. Gunakan keuntungan untuk ekspansi perlahan, bukan untuk membayar cicilan. Jikapun ingin berkembang lebih besar, cari mitra atau investor yang bisa berbagi risiko, bukan sekadar pinjaman yang menciptakan tekanan. Kamu juga harus memiliki dana darurat pribadi, terpisah dari uang usaha. Dana ini akan menyelamatkanmu ketika usaha sedang tidak stabil. Dengan adanya cadangan ini, kamu bisa tetap hidup layak dan tidak panik saat omset turun. Disiplin mengelola uang menjadi kunci utama bertahan dalam dunia usaha. Jangan tergiur memperbesar bisnis jika sistem dasarnya belum kuat. Seringkali, bisnis tumbang bukan karena kurang modal, tapi karena terlalu cepat mengambil langkah besar tanpa kesiapan. Terakhir, bangun ekosistem pendukung. Cari komunitas, mentor, atau teman sesama pelaku usaha yang bisa saling berbagi pengalaman. Ini akan membantu kamu melihat berbagai sudut pandang, belajar dari kegagalan orang lain, dan menghindari kesalahan yang sama. Edukasi finansial dan literasi bisnis sangat penting agar kamu bisa mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan sekadar semangat. Dengan fondasi ini, kamu akan lebih kuat saat menghadapi tantangan. Jadi, jangan ulangi kesalahan yang sama. Berutang bukanlah jalan pintas menuju sukses. Justru, seringkali itu menjadi jalan tercepat menuju kehancuran jika diambil tanpa kesiapan dan perencanaan. Bangun usaha dengan cerdas, bukan dengan nekat. Karena di dunia nyata, yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling siap.